YouTuber plat BP Batam. Sebetulnya udah berapa tahun sih YouTuber plat BP Batam itu? Ini langsung to the point berarti pertanyaannya. Waduh, tanpa basa-basi. Jadi itu tadi kan kita udah perkenalkan. Oh ya, kita udah perkenalkan ini tadi udah kita perkenalkan ya sahabat ngopi, ngobrol inspirasi. Jadi gini Om, channel Pak Pras itu lebih ke inspirasi. Oh ya siap. Jadi menginspirasi sahabat semuanya yang nonton video ini. Kalau dari Cak Heri, Mas Heri lebih ke edukasi. Dan Pak Agus lebih ke kemanusiaan. Jadi semuanya ada masing-masing lah. Dari Om sendiri lebih ke mana? Saya amburadul. Kawannya genre. Ya, jadi gini Om, kalau lagi kita ngobrol sama teman-teman gitu kan, YouTuber gitu kan. Punya Om Demang itu amburadul. Iya. Tapi anehnya Istilahnya random. Iya, tapi anehnya itu tadi subscribernya juga banyak sahabat ngopi semuanya. Berapa sih Pak Pras? Penasaran ya? 45. 45.200. Mau ke 46. Itu orang semua itu. Nah, makanya itu. Nah, kita langsung aja tanya-tanya terkait dengan komunitas dulu. Komunitas YouTuber plat BP Batam itu sudah berapa tahun kira-kira? Komunitas YouTuber plat BP Batam dimulai tahun 2017. Sekarang berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. tahun. Jadi bermula waktu itu ngobrol malam-malam sama Eko Andrea kalau nggak salah saya. Oh iya Mas Eko. Oh Mas Eko ya. Nah, gimana kalau kita bikin komunitas aja kan di Batam? Kita belum mendeteksi ada komunitas untuk YouTuber, kita bikin namanya apa? Namanya agak unik, plat BP kayaknya lucu ini. Karena plat mobil kan pakai BP. Saya mikirnya plat BP itu, mikirnya plat BP. Jadi coverage kita areanya bisa lebih lebar untuk Batam, Pinang, Tanjung Balai Karimun dan sebagainya. Itu untuk wilayah lingkup yang dalam plat BP. Awal-awal gimana Om? Maksudnya kan kita nyari anggota itu atau datang sendiri, gabung dong atau gimana kira-kira? Waktu itu saya agak gerilya juga. Gerilya, Saya cari-cari YouTuber yang dia bercerita mengenai Batam. Jadi saya japri. Oh japri gitu ya? Saya japri, saya japri atau kalau enggak saya komen. Kita ada komunitasnya, kalau mau enggak hubungi ke WA saya gitu. Oh gitu. Waktu itu komunitas seperti itu awal-awalnya. Ya. Terus saya share ke beberapa grup punya saya di WA. Kalau ada yang bikin konten atau pernah aktif bikin konten di YouTube, bisa gabung di sini, kita bisa belajar bersama, sharing bersama gitu. 3 tahun. Ya. 3 tahun sahabat ngopi. Sekarang anggotanya berapa? Anggota di grup udah 240-an. Termasuk Pak Pras itu. Saya juga satu. Itu juga kan? Nanti Mas Heru juga harus ikut. Cuman memang sekarang agak jual mahal. Dulu gerilya kan? Dulu satu-satu. Ikut sekarang jual mahal. Pas gerilya itu ada nggak respon yang semua positif atau ada respon negatif? Semuanya positif karena waktu itu merasa ini ada belum ada wadah. Pionir ini seperti ini. Sebenarnya wadah ini yang kita bisa ngumpul lah, bisa ngobrol mengenai YouTube, bisa ngobrol bareng, sharing bareng atau tukar informasi lah minimal gitu. Sekarang saatnya sombong ya. Belum sombong, agak jual mahal. Jadi sahabat ngopi yang melihat video ini kalau mau ikut gabung, ini saya promosikan walaupun yang punya sombong. Tapi Pak Pras, tapi intinya gini sih, welcome sebetulnya. Ya, benar, welcome. Khususnya yang mau ikut gabung di YouTuber plat BP Batam, kita ada grupnya kan? Ya. Grup WA ada, terus grup Facebook ada, terus grup kita Facebook punya ada. fanpage, punya Instagram. Siap. Kita juga punya channel walaupun nggak aktif. Ada cuman beberapa aktif, waktu ketemuan aja kita update itu. Syaratnya sih gampang sekarang, cuman minimal punya 100 subscriber. 100. Oh ya jangan lewat saya. Langsung ya. 100 saya bentar lagi 200. Bentar lagi 200 minimal. Habis itu aktif harus minimal sekali dalam 1 bulan. Itu maksud yang kemana ini? Posting. Ke grup apa ini? WA. Grup WA. Jadi yang belum itu Anda termasuk orang beruntung. Kalian belum kemana? Berarti saya tinggal jawab aja. Mas, ini udah 200 ya. Kalau saya gampang sih. Tinggal publish ke sekolah nanti follow. Nah. Ya. Jadi
406 mau 46.000. Menuju berarti ya. Menuju ke situ. Nanti pas 46.000 ini apa ya? Ada miladnya. Belum, kalau sudah 100.000 baru. Kalau baru 66. Saya itu untuk YouTube sehari subscriber tambah 50 minimal. Minimal. Jadi antara Udah kedetek itu ya? udah kedetek ya, pakai ini kan ada aplikasinya kan. Jadi dari antara 50, 100, 50, 100 time minimal pasti 50 pasti ada masuk. Tiap hari ya. Tiap hari. Dan saya nggak tahu itu dari mana. Yang jelas kadang-kadang saya berdoa jangan kalau bisa jangan orang Batam. Malu kalau saya orang. Karena channelnya abal-abal. Tapi nggak apa-apa. Nah, bisikin dong 46.000. Itu sudah gajian berapa kali gitu? Gajiannya saya mulai tahun 2018. Oh gitu. Bulan Juni. Saya gajian pertama itu pun saya nggak sengaja. Nggak sengaja ternyata YouTube itu bisa gajian sebegitu banyak. Awalnya berarti nggak kepikiran ada ke situ, arahnya ke situ nggak ada kan? Inilah kadang-kadang yang menjadi dilema bagi pemain pemula YouTube. Pemain pemula YouTube itu dia akan terbrand bahwa YouTube itu menghasilkan uang, itu sebenarnya salah. Betul. Ini disimak sahabat ngopi semuanya yang disampaikan sesepuh kami. Jadi memang coba kita berpikir, jangan kita berpikir bahwa jangan membrand diri kita bahwa YouTube itu menghasilkan uang. Jangan ke situ. Berarti YouTube cari orang yang ikhlas ini. Saya itu tujuan YouTube pertama ke ini membagi cerita berupa video. Waktu itu saya tujuan pertama memang saya pengen berbagi, kegiatan saya seperti hari-hari seperti ini, di Batam ada seperti ini, di Batam ternyata ada ini yang di luar di Batam nggak ada. Itu yang sebenarnya mau saya angkat, bagikan. Mulia sekali ya. Itulah, alhamdulillah. Mas Heri, apa kan tadi ke pendidikan, ke mana arahnya gitu? Saya sih simpel aja ya. Jadi kemarin saya punya lembaga pendidikan kan, kemarin melakukan pembelajaran online dan video itu dikonsumsi oleh siswa saya sendiri dan sayang kalau tidak dibagikan. Jadi akhirnya saya edit dengan beberapa hal-hal yang tidak penting kan, kadang kalau live kita kan sambil mikir kayak gitu, itu saya potong, ini saya bagikan ke YouTube, gitu aja sih. Nah dari Pak Agus nih, ya kan, supaya teman-teman ada gambaran ketika mau memulai berkarir di YouTube, jadi ada gambaran seperti apa gitu kan. Kalau di saya memang dominannya ke kemanusiaan ya, sosial kemanusiaan, dan memang tepat sekali karena melihat YouTube ini salah satu media informasi yang sangat masif, makanya belajar pada ahli. Tapi nggak apa-apa. Yang terdekat nih Pak, yang terdekat kita sedang mengajak seluruh khususnya YouTubers. Harapannya Mas Demang itu juga join dalam program kurban. Karena gini, tembakannya mantap. Langsung mohon. Karena lagi-lagi karena kami nggak bisa sendirian. Iya. Kami butuh kalian semua. Dan khususnya yang pada nonton. Iya dong. Nah kalau dari Pak Pres sendiri memang posisi karena pelaku usaha. Jadi kalau pelaku usaha itu naik turun semangat. Oh gitu. Betul. Naik turun dan akhirnya pengennya sih ketika kan channel kita kan ke inspirasi. Kalau Pak Pres itu inspirasi. Jadi ketika kita liputan inspirasi semangatnya naik. Betul. Naik. Karena merasa itu ada setrumnya ya berarti. Nah. Jangan disetrum itu. Tapi keren lah. Jadi sebenarnya Pak Pres bukan berbagi inspirasi, dia cari inspirasi. Menginspirasi diri. Bisa jadi gitu, bisa jadi. Intinya sih itu sebetulnya. Jadi itu sih lebih senang ke situ. Awalnya kan memang nggak tahu arah nih, mau kemana gitu kan. Nah ini sarannya tadi jangan terbranding dengan YouTube menghasilkan uang. Terus yang kedua, ini simak nih. Yang kedua, apa kita? Yang kedua saya tentukan apanya kira-kira? Tentukan bukan market. Tentukan market. Nah sebenarnya contoh gini. Market saya itu lebih ambiar, lebih. Benar. Saya akui. Saya karena konten saya random. Market saya itu sebenarnya lebih luas, tidak terkontrol, bukan luas. Itu ada kelemahannya, ada keunggulannya.
kalau kita tentukan market, jadi misalnya seperti Mas Heri, Mas Heri dia sudah tentukan marketnya edukasi, dia pasti orang yang berpikir mengenai edukasi, mengenai ilmu akan menuju ke situ. Betul. Terus untuk Pak Pres, ini pengen inspirasi, pengen mengecas informasi, inspirasi lah, mengecas diri untuk semangat lagi. Buka punya Pak Pres di situ pasti ada orang-orang yang minimal ya, walaupun ambiar orangnya pasti ada ilmu yang dikit-dikit kan gitu. Terus punya Pak Agus gitu juga. Kemanusiaan. Kegiatan apa sih yang manusianya yang di Batam-Batam, pasti dia akan menuju ke situ. Karena itu sebenarnya market yang penting. Nah, punya saya itu karena dulu saya tidak punya planning kemana, saya itu cuman pengen gambar di Batam tuh ada seperti ini. Jadi sebenarnya channel saya itu banyak berguna untuk orang yang di luar Batam. Oh gitu. Betul. Karena Jadi, bagi orang Batam, di Batam tuh ada apa? Karena bagi orang Batam, channel saya itu nggak ada isinya. Ini apa sih? Ini kan kita lihat nih. Iya, misalnya ada mall sepi, ini kan kita juga ke situ. Jalan ini yang saya. Ini kan tapi kita memang lewatin. jangan-jangan Pak, jangan. Banyak wisatawan datang ke Batam. Ya karena dia. Iya nih kayak pelopor ininya. Kadang saya juga kadang takutnya merasa berdosa. Enggak. Banyak pendatangnya. Karena dipikir Batam begitu memukau di dalam angan-angan mereka. Iya. Oke, tadi kedua market ya. Oke. Ketiga. Sebenarnya Ini tanpa settingan. Kalau kita mikir ke YouTube, pertama itu pertama kita harus punya jangan terlalu berbranding untuk berbagi, kita hanya niat untuk berbagi video. Kedua market. Ketiga gini, apa namanya, Malam ini mau setting ini. Ini live ini ya. Ini live. jadi satu tadi saya bilang istiqomah tadi. Istiqomah. Itu Ketiga istiqomah ini berarti. Istiqomah itu gini, kita main YouTube itu kita harus membuat channel kita hidup dalam arti gini, hidupnya kadang-kadang ada orang yang seneng sama bikin channel, bikin konten. Pertama dia rajin sekali bikin konten. Ya hampir 2 hari sekali, sehari sekali itu bikin konten. Terus itu kadang-kadang hampir 2 bulan, 3 bulan dia nggak bikin konten. Jadi subscriber kita mikir subscriber itu kan pengikut kita. Pengikut kita kan kita harus menghargai mereka dong, benar kan? Karena mereka itu ibarat tamu bagi kita. Kalau tamu udah masuk, tahu-tahu kok di rumah ini nggak ada apa-apanya kan? Iya betul. Ada makanan di luar, tenang. Soalnya tadi kan saya Pak Pras ngerti. Itu. Cin, mama ini nanti turun ya. Jadi kita emang, nah untuk menimbulkan image bahwa channel kita hidup, kita upload itu Terus rajin. Istiqomah itu. Jadi konsisten, ada bahasa kerennya konsisten ya. Bahasa gaul saya sih istiqomah. Saya lebih suka memakai itu karena kalau kita istiqomah, jadi kita ada niat feel dari hati, oh ini ya, saya harus menghargai pengikut saya gitu. Itu sebenarnya. Ini kayaknya pelajaran agama. Ikhlas, kusuk, istiqomah. Pelajaran agama yang dibahas channel YouTube. Kenapa yang keluar ikhlas, kusuk, istiqomah? Emang ada kusuk Fokus. Oh iya. Fokus market itu kusuk. Iya. Oke, sahabat ngopi tadi udah 1, 2, 3. Kok Pak Pras nggak tanya bagusnya berapa kali upload dalam Ini belum, misalnya baru mau tanya nih. ngeles sih. Jadi bagusnya sebulan atau seperti apa sih yang ideal untuk khususnya untuk pemula ya sahabat ngopi. Kira-kira berapa, atau sebulan berapa kali, seminggu berapa kali gitu. Kalau idealnya untuk YouTuber pemula, karena saya mikir YouTuber pemula itu pasti berpikir bikin konten susah. Jadi bikin konten susah dalam 1 minggu minimal 1 kali. Minimal banget 1 kali. Jangan kayak punya saya. Saya itu sehari bisa 2-3 kali. Iya. Jadi
channel saya itu sekarang udah ada 1.800 video. 1.800 video. Nah, 1.800 video. Itu bisa dialbumin tuh, bisa dilihat di album ya. Bisa. Ada. Dari riwayat pertama seperti apa bikin gitu ya. Iya, iya, Itu iya. dari Ini menariknya. Jadi semua tersusun rapi di Iya. YouTube gitu ya. Nah, itu salah satu teknisnya nanti. Teknisnya. Kalau Mas Pres tanyain saya ceritaan teknisnya. Hmm. Kalau nggak tanya saya simpan. Langsung saya tanya. Nanti kita cek dapur sehari itu berapa kali yang nge-shoot siapa, kan itu tanya juga Pak Pres. Itu ada tim atau gimana? Enggak, saya main sendiri. Main sendiri. Nah, saya main sendiri dan saya lebih mempercayakan pada handphone. Handphone. Nah, jadi sebenarnya ada trik gimana cara kita mengambil video yang mudah dengan HP. Jadi mengapa kita harus pakai HP? Karena dengan HP langsung kita bisa langsung edit, langsung upload, langsung edit, langsung upload. Makanya itu bisa cepat sekali. Cepat sekali. Dan anggap saja YouTube itu harddisknya kita. Nah, itu. Nah, itu dia tuh. Udah, Itu kita dia. selesai. Iya, Jadi iya, iya. Jadi setelah upload hapus dari HP kita. Kalau pengen lihat videonya ya udah kita Ya, lihat aja di YouTube. Yes. Nah, Oh, itu. ini keren Pak Pres. Cobain nggak penuh-penuh, kadang handphone hang karena kepenuh Kemudian, video. itu. Betul, betul, betul. Betul. Ini pelajaran Ini yang kuncinya ini. Kunci. Jadi jangan ada yang ngeluh dengan harddisknya. Iya. Oke, oke. Kamu nggak jadi saya jual. Karena ada jalan keluarnya kan sekarang. Oke, lanjut. Yang keempat. Apa gue? Ya tadi Yang tipsnya. Tipsnya cuma itu sebenarnya. Oh gitu aja. Nah, Yang satu, pertama, dua, tiga. 1, 2, 3. Hmm. Yang pertama tadi jangan terbranding untuk YouTube itu menghasilkan Menghasilkan uang. Itu dulu ya, Jangan. penting, Itu paling yang penting. Meskipun Ikhlas. ujung-ujungnya juga ternyata. Nah, itu. Saya mikir dapat duit dari YouTube itu sebagai uang kaget. Nah, kita aja. Pengen tahu Pak Pres berapa sih Pak Pres? Sebutin. Mau tahu nggak sih sahabat ngopi? Nggak apa-apa Pak Pres. Makanya mau tahu nih. Ya, iya. Nggak apa-apa kan biar nanti ya. Saya cerita gaji pertama saja. Nah, Jadi saja. saya yang lain-lainnya. Hmm. Gaji pertama YouTube saya itu Itu dengan subscriber berapa itu awalnya? awalnya masih belasan ribu. Belasan ribu. Itu dapat pertama. Nah, dapat Berarti pertama. angkatnya 10.000 lah. Nah, jadi waktu itu saya lihat di namanya AdSense kita. AdSense, oke. Kita kan kalau YouTuber pasti pakai YT Studio selain AdSense Oke, ya. iya, betul. Pakai YT Studio itu kan ada pendapatan dalam 28 hari kan ada Ya. dolarnya berapa. Itu setiap hari ada fluktuasinya, cuma kadang hari ini 30, besok kok 34, besok lagi 32. Ini apa ini masalahnya ini? Saya ini kalau untuk mencapai 100 kapan? Saya mikir gitu karena dapatnya duit itu dari YouTube katanya waktu itu minimal $100. Waktu itu dolarnya cuma 30, besok turun lagi 32, besok lagi naik lagi 34 apa. Ternyata di atas ada tulisan kecil. Pendapatan Anda estimasi dalam 28 hari. Itu yang saya nggak tahu. Saya ketika klik itu ada tulisan pendapatan selama ini. Itu sekitar $700. Berarti sekitar 10 juta. Saya kan bingung. Ada duit 10 juta di situ yang nganggur, yang tidak Nggak diapa-apain. Saya nggak tahu. Saya kalau bahasa gitu withdrawal ya, pencairan. Langsung saya bingung caranya, gimana caranya Mencairkan. mencairkan. Jadi saya itu ternyata udah punya AdSense, Google AdSense-nya udah ada. Iya. Cuman untuk mencairkan kan harus kirim PIN, ada ini konfirmasi Iya. apa-apa itu. Saya coba semuanya, nunggu satu bulan nggak datang, coba terus saya udah pusing. Lama-lama pokoknya konfirmasi ada tulisan tolong kirimkan KK sama KTP. Gitu. Kirim terus sama nomor rekeningnya yang masuk di apa yang mau untuk Iya, di transfer ya. waktu itu tanggal 22 Juni tahu-tahu masuk 10 juta. Lumayan. Ininya piagamnya udah dapat? Belum, baru 100 juta itu bukan lumayan. Hah? 10 juta bukan lumayan. Dan terus apa? Banyak. Saya waktu itu sebagai YouTuber itu merasa itu amazing. Padahal niatnya nggak ke situ. Saya niatnya sama sekali nggak ada. Iya betul. Saya niatnya ke situ. Mungkin karena niatnya saya nggak ke situ, jadi merasa itu luar biasa. Iya. Gitu. Oke, sahabat ngopi. banget gitu ya Pak Pres. Ini salah satu apa namanya perjuangan ya. Artinya semuanya sih pasti kalau kita serius terus, tapi tetap ya jangan terorientasikan ke situ. Tapi yang jelas Pak Pres saya lihat, yang jelas yang merasakan manfaatnya ya memang subscribernya, karena kan bisa jadi karena makin banyak karena yang konten-kontennya itu manfaat. Iya, yang Itu penting paling bermanfaat. penting, kayaknya. Gini. Atau gimana? Saya mau Yang komen. punya konten ya. bermanfaat juga dong, informasi Batam ya Informasi kan. Batam, ya kan? Kan mau sepi liput. Saya itu punya
channel random kan. Gitu. Jadi random itu semua konten saya masukkan. Nah. Ini manfaat dan gak manfaat saya kembalikan ke subscriber. Ya, itu. Terus subscriber biar lebih mendeteksi. Lek Heriman tuh sekarang ambilin lah minuman itu no. Jadi untuk mendeteksi atau biar subscriber kita mendeteksi isi dari konten kita, itu kita bikin playlistnya. Ya, playlist. Nah, jadi semisal Pak Pres nanti bikin ya sekarang kan inspirasi. Ya. Inspirasi bikin satu playlist sendiri. Playlist sendiri. Atau kalau mau pengen detail playlist inspirasi mengenai kuliner ada di playlist satu. Terus Oh, iya. mengenai apa untuk sosial di playlist selanjutnya atau mengenai Itu bisa budaya. dalam satu YouTube ya? Bisa, Akun. bisa satu Bisa. di channel itu. Channel. Jadi kalau kita orang lihat channel kita, kalau lihat playlistnya itu udah jelas semuanya. Di playlist saya itu ada yang playlist khusus Batam, khusus jalan-jalan Batam, khusus budaya Indonesia, khusus saya jalan-jalan ke luar negeri ada, walaupun luar negeri cuma sebelah Singapura, Malaysia, terus tradisional Indonesia waktu pulang kampung, jalan-jalan di Indonesia, gimana. Saya bikin playlistnya emang. Terus ada khusus channel khusus Muka Kuning, saya bikin playlistnya khusus Muka Kuning itu ada sekitar 60-an 5 video. Itu jadi macam-macam. Luar biasa, 1.800 video. Produksi. Luar biasa. Sendiri, tak ada tim. Tapi keren lah. Keren. Keren banget tuh Pak Mas. Iya, Pak Mas udah berapa? Apa tuh? Udah berapa ribu video buat? Oh enggak, kita baru makanya kita ingin mendapatkan petuahnya. Oke, sahabat ngopi, mungkin Cukup kan? Atau kita pause dulu, kita ambil minuman dulu. Oke, Nanti kalau ada yang kita break dulu ya, sahabat ngopi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutin nanti. Oke. Ya. Sahabat semuanya. Kopi. Kayaknya udah jalan. Kita kok.